Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syah, NIM 200301500004. Kelas PJKRA. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan masa anak kecil. Tahap tumbuh kembang masa prenatal ada 3, yaitu tahap germinal, tahap embrionik, tahap janin. Periode awal kejadian manusia. Periode ini kira-kira berlangsung 2 minggu pertama sejak pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dinamakan pembuahan. Tahap embrionik. Tahap ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu yang ditandai dengan perubahan organ utama dan sistem fisiologis. Tahap janin. Tahap ini dimulai sejak usia 9 minggu sampai lahir. Setelah 8 minggu kehamilan, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Masa prenatal. Tahap germinal. Periode ini kira-kira berlangsung 2 minggu pertama sejak pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dinamakan pembuahan. Tahap embrionik. Tahap embrio ini juga ditandai dengan perkembangan sistem saraf. Terlihat bahwa pada umur 6 minggu embrio telah dapat dikenal sebagai manusia. Tahap janin. Setelah 8 minggu kehamilan, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam tahap ini ciri-ciri fisik orang dewasa mulai terlihat jelas. Arti penting periode prenatal bagi perkembangan. Penentuan posisi urutan anak, kondisi yang ditentukan pada saat pembuahan. Penentuan jumlah anak, apakah kelahiran berbentuk tunggal atau kembar. Penentuan sifat bawaan, tergantung pada gen yang diterima oleh sigon dari masing-masing orang tua. Penentuan jenis kelamin, bergantung pada jenis spermatozoa yang menyatu dengan ovum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Kesehatan ibu, karena dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal atau kondisi janin. Gizi ibu, karena janin yang sedang berkembang sangat tergantung pada gizi ibunya yang diperolehnya melalui darah ibunya. Pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada obat berdampak buruk bagi perkembangan masa prenatal, kelahiran dan perkembangan pasca lahir. Keadaan dan ketegangan emosi ibu. Ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres dan emosi yang mendalam, maka terjadi perubahan psikologis. Masa anak-anak, masa setelah dilahirkan ke dunia. Ciri-ciri masa anak-anak awal. Usia meniru dan kreatif. Usia menjelajah dan banyak bertanya. Usia belajar kelompok. Usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Usia mainan. Usia persekolahan. Tugas-tugas perkembangan. 1. Belajar berbicara. Misalnya belajar menyebut kata ayah, ibu, atau benda-benda sederhana di sekitarnya. 2. Belajar membedakan jenis kelamin. Membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. 3. Belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang yang terdekat. 4. Belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk dan mengembangkan kata hati. Ciri-ciri khas peserta didik usai sekolah. Fisik, pertumbuhan badan lambat tetapi teratur. Koordinasi otot-otot, meningkatkan dan berkembangnya otot-otot halus. Pertumbuhan tulang-tulang yang semakin membesar dan mengeras.
gigi, susu tanggal, dan mulai tumbuh gigi tetap. Senang akan permainan yang aktif, berlari, melompat, dan memanjat. Fungsi penglihatan mencapai batas normal. Keadaan fisik atau jasmani peka terhadap penyakit, masih muda terkena penyakit menular dan infeksi pernafasan. Intelektual, perkembangan kepandaian masing-masing individu mulai nampak berbeda-beda. Perhatiannya mudah tertuju kepada benda-benda bergerak, warna-warna yang tajam, suka mengumpulkan sesuatu untuk dipertunjukkan kepada teman-teman, dan untuk bermain perhatiannya baru sampai pada hal-hal sekarang dan kenyataan. Perhatian terhadap sesuatu sangat singkat, ingin tahu mengapa. Emosi, egoistis, ingin selalu didahulukan dan ingin menang sendiri. Emosi berubah-ubah dan peka terhadap teguran, sudah dapat diserahi tanggung jawab ringan. Identifikasi kuat terhadap orang tua, suka atau tidak. Suka spontan dikatakan bertanya-tanya tentang perbedaan kelamin. Sosial, jujur, suka bercerita apa yang tadi disaksikan, senang berkawan, sering-sering agresif atau menyerang, dan kadang-kadang suka memerintah. Tidak pilih-pilih teman laki-laki dan wanita. Main bersama tetapi sudah sadar akan perbedaan jenis. Ciri-ciri khas anak usia sekolah dasar yang lain. Ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Suka memuji diri sendiri, suka meremehkan orang lain. Kalau tidak dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan itu dianggap tidak penting. Suka membandingkan dirinya dengan anak-anak lain jika hal itu menguntungkan dirinya. Anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau per grup untuk bermain bersama. Mereka membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Itulah tadi penjelasan dari saya pertumbuhan dan perkembangan fisik anak kecil. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.